Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi mengulas buku yang berjudul Seni Menguasai Lawan Bicara. Di sini maksudnya bukan menguasai orang lain ya, tapi lebih ke cara komunikasi yang baik, yang enak bagi orang lain ya, yang efektif gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi kita akan bacakan kemudian sekaligus bahas sedikit-sedikit, jadi bukan hanya sekedar membacakan seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, komunikasi interpersonal. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi interpersonal, yaitu saya baru pertama dengar ya, yakni komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang bertatap muka sehingga memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut untuk melihat reaksi lawan bicaranya secara langsung, verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif dan memiliki hubungan yang erat karena tidak hanya sebatas komunikasi formal, tetapi juga komunikasi informal seperti basa-basi maupun percakapan sehari-hari. Oke, jadi yang namanya komunikasi interpersonal itu kayak face to face, empat mata ya, kita ngobrol sama teman ya, ngobrol sama siapa gitu ya, artinya cuma dua orang, dan itu ya benar akan lebih efektif. Kita tanya dia jawab, dia tanya kita jawab, kita tahu bagaimana reaksinya saat kita tanya. Enggak, oke ya. Oke, jadi benar, kalau kita mau dekat dengan seseorang, kita mau kenal dengan seseorang, karakternya, sifatnya, ya kita harus ketemu langsung ya. Kalau masih kumpul banyak orang ya bisa saja dia jaga image ya kan, mungkin aslinya yang banyak ngomong, terus karena malu di forum ramai itu akhirnya nggak banyak omong ya. Sebaliknya mungkin yang sebenarnya pendiam ketika di forum ia ingin menunjukkan dia hebat, dia akhirnya berani ngomong. Oke. Seperti itu. Jadi kalau mau lihat karakter sebenarnya ya langsung face to face, empat mata ngobrolnya. Seperti itu kira-kira. Terus seberapa pentingkah komunikasi? Haruskah komunikasi interpersonal terjalin dengan baik? Tahukah teman-teman bahwa 75% aktivitas manusia adalah komunikasi? Sudah dibahas ini ya, sudah dibahas sebelumnya. Komunikasi interpersonal tidak mensyaratkan intensitas sebagai faktor utama bagi efektivitas komunikasi. Syarat yang utama adalah cara penyampaian sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif akan menghubungkan pesan dari si pengirim dan makna yang ditangkap oleh si penerima. Oke. Dalam komunikasi interpersonal ini sebenarnya dari buku ini ya dikatakan kalau nggak penting-penting amat, terlalu sering. Ini nggak harus tiap hari atau rutin seperti itu, enggak. Yang penting ketika saat komunikasi interpersonal itu membuat kesan yang baik tentunya ya. Mungkin bisa aja gini ya, kita misal kita ketemu dengan seorang ya enggak, ketemu dengan seorang, kita ngobrol, kan komunikasi interpersonal nih ya, empat mata, terus ngobrol nyambung enak, terus habis itu pisah, udah bertahun-tahun nggak pernah ketemu, tapi begitu terkesan ketika ketemu bisa nyambung lagi dan sebagainya dan sejenisnya gitu. Nah, jadi komunikasi yang interpersonal itu nggak butuh waktu yang terlalu sering ya, tapi lebih berkesannya. Oke, gitu. Ya, itu kan juga mungkin ya tokoh-tokoh besar ya, misalnya presiden ketemu dengan presiden gitu kan nggak ketemu setiap hari ya. Tapi mungkin mereka sekali ketemu kemudian melakukan komunikasi interpersonal ya kan, akan terus berkesan sehingga dalam memutuskan urusan-urusan negara bisa aja yaitu mempertimbangkan saat komunikasi dulu misalnya begitu. Oke. Kemudian Anda harus bisa menghargai bahwa apa yang menurut Anda baik tetapi belum tentu menurut orang lain baik. Oke, Anda harus bisa menghargai bahwa apa yang menurut Anda baik tetapi belum tentu menurut orang lain baik. Oke, apa yang menyenangkan belum tentu menurut orang lain itu menyenangkan. Oke, itu adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Oke, jadi ketika kita bicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus sadari bahwa apa yang kita sampaikan itu belum tentu mereka setuju, belum tentu lawan bicara kita itu setuju, ya.
Apa yang kita sampaikan belum tentu dia setuju. Dan apa yang dia sampaikan belum tentu sama dengan kita. Jadi kita siap-siap itu aja. Oh, kita siap toleransi dengan perbedaan pendapat, perbedaan setuju atau tidak setujunya ya. Oke, jadi siap-siap dengan toleransi ya. Oke, kita mewajarkan, oh yang beda wajar, si kepala tiap manusia itu beda. Oke. Oke, kemudian oke ya, itu penting soalnya jangan memaksakan sesuatu kepada orang lain. Kalau dipaksa itu nggak enak. Ini apa sih? Kok maksa-maksa gitu? Ya, jadi oh gitu aja. Oh, jadi misalnya ada orang yang beda pendapat, oh gitu. Oh iya ya, kenapa? Misalnya gitu aja, enggak gitu harusnya. Salah. Oke ya. Oke, kita lanjut. Kunci dalam berkomunikasi adalah kemampuan dalam memahami lawan bicara. Oke, kuncinya adalah paham lawan bicara. Kalau mau buat lawan bicara itu merasa nyaman dengan kita, oke, pahami dia. Dia itu ngobrolnya mau ke arah mana, kita ikuti aja. Oke, kita arahkan dikit-dikit. Oke. Itu. Anda harus memahami karakter dan perasaan lawan bicara. Oke, memahami karakternya. Oh, dia ngomongnya seperti ini yang diceritakan seperti ini, sudut pandangnya seperti ini misalnya gitu ya. Kalau apa yang dibicarakan itu ke sini, oke. Tuh. Kemudian dalam menyampaikan, dalam berbicara dia itu kayak punya perasaan apa, apakah marah atau senang atau biasa-biasa aja, oke. Kemudian berkomunikasi dengan individu ekstrovert berbeda dengan komunikasi dengan individu introvert dan sebagainya. Oke, ini ada introvert, ekstrovert apa ini ya? Mungkin sebagian ada yang tahu, mungkin ada yang belum ya. Nanti pasti di buku ini ada penjelasannya. Oke. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif selalu berkaitan dengan bagaimana proses komunikasi itu berjalan. Oke, intinya dalam berkomunikasi itu menyesuaikan dengan jenis orangnya, jenis karakter orangnya. Kalau introvert kayak apa, kalau ekstrovert kayak apa. Oke. Oke, ini ada apa ini? Entah ini ada bagian merah sendiri. Kalau yang lain putih ya. Yang merah coba ya, saya baca ya. Nanci dari Korea. Wah, apa itu nanci ya? Nanci adalah sebuah seni untuk menyelami pikiran dan perasaan orang lain untuk membangun kepercayaan, harmoni, dan koneksi. Dalam bahasa Korea, nanci berarti ukuran mata. Oh, wow. Baru tahu ya. Nanci, tulisannya nunci ya. Ini dari Korea, adalah sebuah seni untuk memahami seni menyelami pikiran orang lain. Seni menyelami pikiran orang lain. Oh, ini orang sedang merasakan ini. Oh, ini orang sedang memikirkan ini. Oke. Selain itu juga untuk membangun kepercayaan, harmoni, koneksi ya. Seni untuk membangun chemistry. Oke. Kayak gitu ya. Sebentar. Ada yang nelpon. Oke, ini kita lanjutkan tadi ya, yang nanci tadi ya. Oke. Jadi nanci itu adalah sebuah seni untuk menyelami pikiran orang lain ya. Ini adalah seni dari Korea. Sebenarnya bisa kita manfaatkan, bisa kita pelajari ya. Oke. Dengan nanci, orang Korea menggunakan bahasa isyarat nonverbal untuk menyampaikan emosi dan makna melalui berbagai suara. Emosi itu disampaikan melalui nada, suara, volume, intonasi bicara, hingga ekspresi wajah. Tak ada kalimat yang begitu belak-belakan. Apa yang disampaikan tubuh tak selalu sama dengan apa yang... Oke. Jadi komunikasinya adalah antara verbal dengan gestur itu beda makna. Mungkin apa yang dikatakan biasa saja ya, umum, tapi dalam gerak gestur tubuhnya atau gerak tangannya itu mengisyaratkan sesuatu yang lain yang lebih mendalam, yang mungkin kalau dikatakan kurang etis. Oke ya. Mungkin di Indonesia juga ada komunikasi seperti itu ya. Oke. Paham kan ya? Misal bicarakan tentang hal-hal yang kurang enak, bukan kurang enak, tapi ya kurang etis ketika diucapkan ya. Tapi kemudian dengan bahasa-bahasa lain ya. Kemudian dengan ada gerakannya untuk mengisyaratkan bahwa ini artinya lain loh. Oke ya. Paham saya paham. Nanci tak ubahnya taktik perpaduan persepsi, kemampuan memindai situasi dan insting untuk membaca reaksi. Semuanya dilakukan demi menentukan respon yang tepat untuk diberikan. Dengan kata lain, kebutuhan atau respon yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan menangkap pemikiran lawan bicara. Oke, ini jadi untuk menilai orang lain, gimana sih responnya? Nanti bisa dinilai. Oke, gitu. Tak hanya dipraktikkan pada komunitas masyarakat, nanci juga dipraktikkan untuk relasi romantis kedua insan manusia. Oke, untuk bercinta. Oke ya.
Kemudian Nanci diperkenalkan sekitar 25 abad yang lalu, lama juga ya. Confucius mengajarkan praktik Nanci pada masyarakat Korea. Selanjutnya Nanci menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Korea. Oke, ini mungkin untuk lebih dalamnya lagi apa itu tentang Nanci ya bisalah kita cari-cari di YouTube. Oke. Beragam Nanci dipraktikkan, cara berpakaian pun termasuk pada Nanci. Wow. Melalui pakaian, masyarakat Korea merefleksikan status dan dengan siapa seorang menjalin relasi. Widih. Ada pula bahasa nonverbal seperti tersenyum dan intonasi bicara. Bagi masyarakat Korea, tersenyum tak selalu mengekspresikan kebahagiaan, tetapi juga rasa malu. Oh, itu ternyata ya. Seorang staf akan tersenyum atau bahkan tertawa saat melakukan kesalahan di kantor, namun itu tak berarti menyepelekan. Itu rasa malu karena berbuat salah. Oke. Selain itu ada pula intonasi. Masyarakat Korea kerap berbicara dengan intonasi tinggi seolah marah. Intonasi seperti ini muncul saat mereka berbicara melalui sambungan telepon. Namun itu bukan berarti sebagai ekspresi marah. Benar. Oke, itu Nanci. Oke. Baik. Oke, kemudian. Bicara merupakan komunikasi yang paling dasar sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Tanpa bicara, mustahil Anda dapat berhubungan dengan orang lain. Saya nggak setuju juga. Karena orang bisu juga bisa untuk komunikasi dengan orang lain ya, dengan nonverbal, dengan saling memahami, dengan hati ya. Bahkan seringkali juga kalau komunikasi secara lisan itu belum tentu komunikasi belum tentu ada hubungan erat gitu loh. Cuma mungkin sekedar basa-basi, sekedar formalitas untuk menyapa, ngobrol, formalitas gitu loh. Jadi sebenarnya belum tentu artinya komunikasi yang terus menerus, intens, yang kelihatan di dekat, itu belum tentu merefleksikan hubungan yang sebenarnya. Itu kalau menurut saya. Jadi kurang setuju dengan kata-kata ini. Oke. Bagian kedua tentang karakter lawan bicara. Oke. Pada dasarnya prinsip komunikasi tidaklah semata-mata memberikan informasi secara satu arah, tetapi bagaimana informasi itu dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Padahal dalam keseharian, Anda pasti berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pengetahuan yang kuat mengenai lawan bicara dan menguasai teknik komunikasi agar Anda mampu berbicara dengan baik kepada lawan bicara. Oke, jadi kita harus paham berbagai macam karakter orang. Ya, biar dengan orang yang pendiam, itu bagaimana caranya, dengan orang yang cerewet, ya itu bagaimana, dengan orang yang humble itu bagaimana, dengan orang yang ya macam-macam kan karakternya ya. Jadi ya biar enggak kaget, biar enggak memaksakan ya. Oke. Bicara dengan anak-anak itu jangan beda dengan orang dewasa ya. Anak-anak diajak serius, hanya diskusi ya susah ya. Kalaupun diajak diskusi ya dengan bahasa yang ringan ya, diksi yang mudah dipahami, dengan ada nada-nadanya. Kamu siapa? Gitu kan. Kalau nanya orang dewasa ditanya gitu, kamu siapa? Kan parah kan? Ya oke, jadi memang betul. Jadi harus menyesuaikan dengan lawan bicaranya, betul. Oke. Dan itu juga perlu dipelajari, berarti karakter manusia. Jenis-jenis karakter itu juga perlu dipahami. Oke, perlu dipelajari ya. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda selalu berinteraksi dengan banyak orang dari kalangan apa saja, mulai dari pekerja kantoran, pekerja lapangan, buruh harian lepas, mahasiswa, remaja, sampai anak-anak. Dengan demikian, Anda perlu memahami lawan bicara sesuai dengan karakter mereka. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan kecocokan dengan lawan bicara, Anda harus melihat terlebih dahulu tingkatan usia. Bukan berarti harus mengetahui pasti, prediksi saja. Dengan melihat wajahnya, Anda mampu memprediksi taksiran usia lawan bicara yang belum Anda kenal lebih jauh. Oke. Jadi kita kalau mau ngobrol, mau nyari topik bahasan, itu menyesuaikan usianya. Oh ini usia bapak-bapak nih yang dibahas ya, paling ya urusan pekerjaan, urusan kabar keluarga, ya enggak. Kalau mungkin mahasiswa ya lebih umum lagi ya, bagaimana tentang mencari pengalaman ya, tentang masalah-masalah sosial sih. Mungkin juga bisa ditanya dulu jurusannya apa gitu kan. Nah, oke. Apalagi anak-anak ya, anak-anak udah gampang lah, paling tanyanya yang ringan-ringan aja. Kamu sekolahnya di mana? Mau pelajarannya asing dah, gitu lah. Oke, berbeda halnya kalau Anda dan dia sudah lama saling kenal dan berteman dekat, maka faktor usia tidak begitu penting untuk menyesuaikan cara Anda dalam berbicara. Oke, kalau kecuali udah kenal ya, udah
dekat ya ngobrol seenaknya lah, senyambungnya aja. Berikut adalah beberapa macam karakter. Widih, ini oke. Apa saja nih jenis-jenis karakternya kira-kira? Pertama, generasi veteran. Wah, apa itu generasi veteran? Kayaknya veteran itu berbau-bau udah tua ya. Oke, generasi veteran adalah orang-orang yang lahir sebelum tahun 46. Wah, udah tua banget itu. Udah 70-an lebih. Oke, mereka adalah generasi tertua saat ini yang sudah nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka beranggapan bahwa perkembangan teknologi itu baik tetapi bukan untuk generasi mereka. Oke. Generasi veteran mengandalkan pertemanan satu sama lain dengan mengambil keputusan. Jika salah satu orang dari kelompok tersebut menyukai Anda, maka Anda akan lebih mudah mempengaruhi orang lainnya. Itu veteran ya. Oke, jadi kita nyaman dengan satu orang, mungkin akan nyaman juga dengan lainnya. Oke, seperti itu. Kemudian generasi kedua adalah kemudian karakter yang kedua adalah baby boomers. Baby boomers adalah orang yang lahir pada kisaran tahun 46 sampai 62. Mereka merupakan kelompok prakerja keras yang menargetkan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Dalam mengambil keputusan, mereka mendasarkan pada penyampaian Anda dalam berkomunikasi. Oke, ada baby boomers. Oke, agak tua, mungkin 50-an ya. Ini para pekerja keras. Oke, kemudian ke karakter yang ketiga, generasi X. Ini lebih ke bukan karakter ya, tapi lebih ke nama generasi aja gitulah. Generasi veteran, generasi baby boomers, ya nanti paling ada generasi X, Z. Ini bukan karakter ya, ini lebih ke masalah usia yang mungkin mempengaruhi karakter. Tapi sekali lagi menurut saya ini bukan jenis-jenis karakter, hanya pembagian berdasarkan tahun lahir, berdasarkan usia gitu. Oke, kemudian yang ketiga generasi X. Awal perkembangan teknologi muncul pada generasi X. Dengan demikian, kelompok ini terbuka pada teknologi baru. Mereka mengambil keputusan berdasarkan perkembangan terbaru dari informasi yang Anda sampaikan demi keuntungan mereka. Generasi X cenderung mempunyai pemikiran yang lebih dewasa, walaupun pada masa mereka tumbuh belum ada teknologi Android seperti sekarang, tetapi mereka tidak kolot. Jika Anda mampu menjadi lawan bicara mereka yang asik, maka suasana percakapan pun akan menjadi lebih hangat. Anda bisa memulainya dengan membuka pembahasan tentang musik atau film yang populer tahun 90-an, tahun 80-an. Horor, warkop DKI, dan sebagainya. Oke, generasi X selalu antusias dengan pembicaraan tentang filosofi kehidupan. Widih, mereka memang memiliki pandangan yang dalam tentang kehidupan. Mereka bukan kalangan pengikut tren kekinian. Oke, yang ketiga ini generasi X, ini generasi mungkin 40-an tahun ya. 40-an tahun yang mereka bisa kelihatannya masih agak muda. Udah tua pengalaman tapi masih wajahnya wajah agak muda seperti itu. Oke. Dan mereka masih bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian generasi Y. Inilah generasi kedua yang merasakan perkembangan teknologi dan menggunakannya untuk aktivitas pribadi. Mereka mengikuti tren yang menjadi lingkungan mereka. Mereka sangat senang membicarakan tren terbaru dalam kehidupan masyarakat abad ke-21 ini. Anda tidak boleh membuka pembicaraan yang terlalu tua dengan generasi Y. Mereka lebih suka diajak berbicara tentang hal-hal sederhana dan seru seperti film masa kecil, ide kreatif, perencanaan. Mereka menyukai tren. Tapi mereka juga memikirkan hal-hal besar seperti cita-cita dan target. Oke. Generasi Y ini ya mungkin ya usia 30-an ya. 30-an ke atas ke bawah ya. Kurang lebih 30-an. Lebih 30. Ya, mereka punya target tapi juga masih suka yang asik-asik aja, jangan terlalu serius. Kemudian terakhir adalah generasi Z. Berbeda halnya ketika Anda memiliki lawan bicara dengan tumbuh pada 90-an, berbicara dengan generasi Z akan terasa lebih mudah bagi Anda. Anda tidak perlu repot membuka lembaran lawas yang sudah ketinggalan zaman. Ya, maksudnya nggak usah bahas sejarah. Oke, ketika menghadapi generasi Z, Anda tidak perlu membuka buku sejarah, bener kan? Karena pada dasarnya mereka juga merasakan produk-produk kehidupan 90-an, walaupun mereka tumbuh sebagai anak milenial. Generasi Z adalah kelompok termuda yang ditemui dalam masyarakat dewasa ini. Mereka lahir ketika teknologi sudah sangat maju. Mereka tumbuh dengan keberadaan gadget dan gawai di dalam keseharian. Bener, baru lahir udah, nggak baru lahir juga sih. Setahun 2 tahun udah megang HP. Teknologi sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka, bahkan teknologi merupakan gaya hidup mereka, betul. Komunikasi dengan generasi Z dapat dilakukan dengan menjelaskan perkembangan teknologi. Anda harus lebih inovatif karena mereka terbilang masih sangat muda. Namun mereka juga memiliki pemikiran kritis karena mereka terbiasa. Oke, benar, mereka kritis. Suka nanya. Oke, kemudian
Ya, mereka punya pemikiran kritis ya karena biasa mengkonsumsi informasi ya, sangat banyak informasinya. Anda harus mampu menempatkan diri sebagai orang muda agar Anda merasa cocok berbicara dengan mereka. Generasi Z adalah generasi yang lebih speak up. Oke. Tidak bertele-tele. Dan ya ikut perkembangan sosial, media sosial. Dan selalu membicarakan hal kekinian. Itu generasi Z ya. Oke. Intinya kita menyesuaikan dengan generasi-generasi. Tapi nggak selamanya sih menurut saya. Kadang ada yang generasi Z tapi pikirannya kayak generasi Y atau lainnya seperti itu. Ada yang misalnya generasi X atau baby boomers pemikirannya masih kayak generasi Z seperti itu ya. Tapi ya dibuat saja. Oke, nanti tinggal menyesuaikan kondisional. Saya kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Oke, ini terakhir ya di pertemuan ini. Widih, pertemuan. Pada video ini. Oke ya. Ini penutupnya. Mencurahkan isi hati. Orang yang mencurahkan isi hati seringkali tidak menyadari konteks pembicaraan. Ia perlu memahami mana lawan bicara yang sedang menjatuhkan dirinya dengan membandingkan penderitaan dan mana lawan bicara yang sepenuhnya mau mendengarkan cerita. Oke. Kalau kita mau curhat, itu biasanya kita udah memikirkan yang mau dengar, ya pokoknya kita mau cerita aja gitu ya. Harusnya kita hati-hati juga ya sebenarnya. Oke. Dalam curhat ada yang berperan sebagai subjek, orang yang curhat, dan ada objek, orang yang sedang diajak curhat. Subjek harus siap dengan segala respon yang diberikan objek, misalnya mengenyitkan dahi, membelalakan mata, menggelengkan kepala dan sebagainya. Oke, karena manusia memiliki daya refleks tertentu. Kecuali Anda sedang curhat dengan tembok. Ya. Oke. Ketika kita curhat, menceritakan masalah kita, urusan pribadi kita kepada orang lain, ya siap-siaplah dengan respon mereka yang mungkin bisa saja nggak sesuai ya. Makanya harus pilih-pilih teman curhat ya, orang yang mau dengerin, ngasih solusi, syukur-syukur ya, nggak melulu ngasih solusi, kadang kita cuma perlu didengarkan aja kadang ya, mengerti ya, dia bisa ngerti apa yang kita rasakan, itu udah paling enak. Syukur-syukur dia ngasih dari sudah merasakan itu. Oh, saya paham apa yang kamu rasakan. Kalau saya sih dulu seperti ini. Itu enak itu, daripada kamu itu seharusnya sok menggurui, nggak usah menggurui. Ya, kita lanjut. Oke. Dalam obrolan intim atau curhat, biasanya subjek menguasai arah pembicaraan. Iyalah, dongeng dewe. Maka tanggapan objek tidak boleh dianggap sebagai pembanding atau suatu penderitaan. Ketika objek berbicara, anggap saja dia sedang menjadi subjek kedua. Artinya subjek pertama harus menjadi objek. Oke, artinya ya saling mengerti. Ketika kita cerita, didengar, orang yang mendengar itu juga menceritakan kembali. Jangan dianggap itu pembanding gitu loh. Dia juga mau curhat gitu loh. Enggak, yang punya masalah itu ya cuma kita, orang lain juga punya masalah gitu. Dan berbagi cerita itu mengurangi beban masalah seperti itu. Idealnya dalam curhat terjadi kesepakatan respon pada awal pembicaraan sebelum pembicaraan itu bergerak semakin jauh. Anda bisa meminta lawan bicara dengan kata, saya hanya ingin didengarkan, atau saya membutuhkan pendapat atau tidak ya. Saya ingin mendengar komentar. Oke, intinya sebelum mulai cerita panjang lebar, sampaikan dulu ini maunya responnya apa. Saya cuma mau didengar, atau saya minta pendapat, atau saya mohon pertimbangannya, oke, dan sebagainya. Oke. Terus setiap orang ingin dihargai. Ketika Anda merasa senang teman Anda mampu menjadi pembicara yang baik, maka berikan penghargaan untuknya dengan mengapresiasi kesediaan yang menjadi pendengar Anda. Oke, orang yang mau dengerin cerita kita, yang mau dengerin curhat kita panjang lebar, diapresiasi. Ya, bentuk apresiasinya apa ini ya? Ya terserah lah. Sesuatu yang bisa buat dia senang. Oke, itu saja sampai bagian 2. Alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah bacain ini ya. Oke, semoga manfaat juga, bisa kita pahami, bisa kita terapkan. Oke, ini hari ini kita belajar tentang bagaimana komunikasi interpersonal ya, dan kita harus memperhatikan generasinya, karakternya. Oke ya. Kemudian saat curhat itu juga ada
hal-hal yang perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.